Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahibul bait beserta seluruh keluarga, mudah-mudahan diberikan Allah kelapangan rezeki, dipanjangkan umur, diberikan anak-anak yang soleh dan solehah, diberikan istiqomah hingga akhir hayat insyaallah. Dan ibu-ibu, bapak-bapak semua yang berhadir dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Hak suami terhadap istri, kalau dibalik kewajiban istri terhadap suami. Jadi nanti kalau pulang ada yang nanya, apa judulnya? Kata ibu ini hak suami terhadap istri. Oh enggak, bukan itu judulnya. Judulnya kewajiban istri terhadap suami. Loh, pengajiannya di mana? Rumahnya sama, penceramahnya siapa? Ustadznya sama, kok judulnya bisa beda? Judulnya sama, dibolak-balik saja. Kita tidak ada hubungan apa-apa dengan PLN, tapi begitu listrik sudah dipasang, maka ada hak dan kewajiban. Wajib bayar sebelum tanggalnya, wajib menjaga meterannya, wajib menjaga tiang dan kabelnya, dan kita akan mendapatkan pelayanan. Apa dia? Hidup 24 jam, walaupun kadang-kadang ada juga pemadaman bergilir. Nah, sebelum menikah antara laki-laki dengan perempuan tidak ada hubungan. Apa hubungan kita dengan dia? Tak ada. Itu siapa yang lewat itu? Dia anak cucu Adam, saya anak cucu Nabi Adam. Tapi kemudian ketika ayah saya, ayah suami ibu meminang ibu, dulu saya dipinangnya Pak Ustadz 20 tahun yang lalu. Pakai apa? Dengan bismillah. Nah, maka sejak itu sudah mulai ada kewajiban istri terhadap suami dan hak suami terhadap istri. Saya tadi menduga karena ibu-ibu yang banyak, pasti judulnya ini kewajiban suami terhadap istri. Rupanya ibu-ibu rendah hati. Masalah suami kami tidak tuntut apa-apa dari dia Pak Ustaz. Kami hanya ingin apa tanggung jawab kami sebagai seorang istri. Apa dia? Kata Nabi SAW, "Lau kuntu amiran ahadan ala an yasjuda ala ahadin." Seandainya manusia itu boleh sujud kepada manusia, andai boleh. Dalam Islam tak ada ajaran boleh sujud kepada manusia. Tak boleh. Paling tinggi cium tangan. Ala ayas juda, seandainya boleh manusia sujud kepada manusia, pastilah ku perintahkan istri bersujud kepada suaminya. Tapi jangan gara-gara ini ibu pulang sujud, begitu pulang langsung sujud. Seandainya sujud hanya kepada Allah saja, Allahu Akbar. Adapun kepada suami tidak perlu sujud. Tapi begitulah. Artinya apa? Semuanya diserahkan kepada suami. Sejak hari ini wahai suamiku, aku adalah milikmu dunia akhirat. Apapun kau mau akan kuserahkan segalanya. Begitu. Apa kata suaminya? So sweet. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena makna bersujud itu semua diserahkan. Coba tengok orang bersujud, ujung kakinya menghadap kiblat, ujung lututnya jatuh ke tanah, ujung tangannya menghadap kiblat, dan keningnya. 7 anggota sudah terwakili semua. Ujung kaki, ujung tangan, lutut, dan kening. Apa makna sujud itu? Total, tak ada melawan. Kalau dia melawan, maka surga itu kan di bawah telapak kaki ibu Pak Ustaz. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Itu untuk ibu, untuk suami. Innama huwa jannatuki wa naruki, kata Nabi SAW. Huwa, suamimu itu, jannatuki, bisa jadi surgamu, wa naruki, bisa jadi nerakamu.
Perempuan, kau bisa masuk surga karena suamimu, kau juga bisa masuk neraka karena suamimu. Suami yang bagaimana? Nah ini, jangan nanti setelah betul kata ibu, saya nggak setuju nih ceramah Pak Ustaz. Tengok dulu, jangan mentang-mentang ceramah Ustaz Somad, alah ini saya nggak setuju nih kata kalangan LMS, SLM, apa ya? Lembaga Swadaya Masyarakat NGO, Non-Government Organization, yang bagian feminisme. Kata dia, apa itu laki-laki? Ini kelompok perempuan yang sakit hati sama laki-laki. Akibat perempuan yang haknya diinjak-injak. Itu ada lagunya, wanita diinjak-injak sejak dulu. Maka ketika Nabi Muhammad SAW datang, maka hak perempuan diangkat. Wanita patuh kepada suami, suami yang patuh kepada Allah. Bukan berarti pecandu narkoba, pezina, pemabuk, mulutnya bau setan, bau hantu, lalu sambil sempoyongan, wahai suamiku, semua hartamu milikku, sorgamu di bawah tapak kakiku. Bukan. Orangnya sopan, baik, maka patuhlah kepada dia. Makanya dari awal, laki-laki punya anak perempuan, punya adik perempuan, punya kakak perempuan, punya keponakan perempuan, sebagai wali, saya ini sebagai wali, punya adik perempuan. Tak ada pula adik saya perempuan. Andai saya jadi wali, datang orang meminang, maka saya tengok dulu calon suaminya. Makanya banyak orang antipati dengan ceramah Ustadz. Kenapa Ustadz itu dia suruh perempuan patuh pada suami? Suami yang bagaimana? Nih dia, fit and proper test dulu sebelum mencarikan suami untuk anak-anak kita. Anakku, kamu sudah kusekolahkan S1, S2, S3, S teler, S cendol. Masalah cari suami, cari sendiri, bukan tanggung jawab mama lagi. Tak bisa begitu. Ibu punya anak gadis, bapak punya anak gadis, nanti mau punya calon mantu, calon suami, buat tim fit and proper test. Ketua Buya Yahya. Saya bagian tes kesehatan aja. Nanti kesehatan jiwa maksudnya. Begitu datang calon mantu ibu, kebetulan nikahnya bulan Februari, karena saya kan kemarin 6 bulan sekali, bulan Februari dan bulan Agustus. Mana calonnya? Berapa orang nih bu calonnya? 17 orang. Laris betul anak ibu nih. Iyalah, anak kami kan paling tercantik se-Kepulauan Riau Pak Ustaz. Kamu mau jadi calon mantu ibu jamaah kami? Iya. Siapa nama kamu? Nama saya Anas Pak Ustaz. Baca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Yang pertama saya tes Qur'annya dulu. Malikin nas. Kamu nama siapa? Yang nomor 2. Siapa nama kamu? Nama saya Imran Pak. Baca surat Ali Imran. Panjang tuh Pak. Hampir 2 juz. Nah, kamu Pak Imran apa? Memang nama saya Imran Pak, tapi panggilan sehari-hari Kulhu. Baca Kulhu. Kulhu Allahu ahad, Allahu samad. Pandai baca Quran, orangnya sholat, hormat sama orang tua, baru anak gadis kita suruh patuh dan taat sama dia. Tengok dulu suaminya. Kalau tidak nanti ini namanya pembodohan. Udah jelas suaminya pecandu narkoba, maaf, pezina, pakaiannya nggak jelas, sobek di mana-mana, lutut sobek, duduk depan mertua, nampak kudisnya nyumbul. Suruh patuh, hai anakku, patuhlah kamu pada suamimu. Pret. Suaminya baik duluan. Makanya ananda kita dibacakannya ayat. Apa tadi ayat yang dibacanya? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki qawamun, menjadi pemimpin yang meluruskan perempuan. Baru tegakkan dulu, kokohkan dulu tiangnya, baru kita bisa lanjutkan pengajian ini. Setuju? Laki-lakinya baik, soleh, primus, pria muka soleh, baik, sopan, santun, bisa jadi imam, lulus fit and proper test, barulah anak gadis kita nasihati. Jangan anak mau nikah, di situ akad nikah, disitulah buat nasihat pernikahan.
nggak masuk ke kepalanya. Makanya pengajian hari ini baik, bagus, mantap, wapi, tenan. Ini enggak, Ustaz Somad, nanti anak kami mau menikah jam 8 pagi, supaya Ustaz cepat datang ke rumah kediaman kami ya. Ya, begitu Ustaz datang jam 8, disangka langsung nasihat pernikahan. Jam 8 pantun dulu. Burung merbah, burung balam. Untuk masalah burung merbah, burung balam habis 1 jam. Jam 9, Ustaz dah gelisah nih mau pulang. Habis tu buah semangka, buah duku. Habis setengah jam. Habis tu seserahan barang. Sebelum serahan barang, poncak silat pula dulu. Wah, tu gini segala macam. Udah jam itu segala macam. Akad nikah itu pun macet 2-3 kali macet. Disiram air kolam baru lancar. Udahlah hampir jam 1:30, barulah protokol. Berikut ini mari kita dengarkan nasihat pernikahan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Jam sudah menunjukkan 1:30. Jamaah sudah gini semua. Pengantin mempelai, kepada kedua mempelai harap dengarkan nasihat ini baik-baik. Hai kedua mempelai. Kedua mempelai bukan dengarkan nasihat Ustaz. Pengantin baru, Ustaz ceramah ya. Makanya mantap acara hari ini. Ini akan direkam, anak-anak kita akan menonton. Kau sebagai anak perempuan, apa kewajibanmu? Ingat, lau kuntu amiran ahadan ala ayasjuda ala ahadin. Seandainya boleh perempuan sujud kepada manusia sesama manusia, pastilah engkau hai anak perempuan kuperintahkan sujud kepada suamimu. Tapi jangan mentang-mentang ini laki-laki lalu sujud. Ya betul. Itu yang pertama. Artinya apa? Kau berikan secara total. Bahasa kerennya apa? All out. All semua. Out keluar. Apanya? Semuanya keluar. Kuenya tadi kami di atas tuh semuanya ada teh manis, ada kue, ada kurma, ada semuanya keluar. Segenap kemampuan kau berikan total untuk suamimu. Kenapa? Karena sejak kau menikah, yang sebelumnya surga di bawah tapak kaki ibumu, yang sebelumnya ayahmu, sekarang sudah berpindah kepada suamimu. Kalian sekarang sudah dilepas di dalam sebuah bahtera, akan menuju pulau harapan. Nun yang daun di sana. Kalian akan dipukul ombak, dihempas gelombang. Bukan main, luar biasa. Ustaz kok ingat pukul ombak pas gelombang? Kami kemarin dari Lingga, bukan main, kuat itu ombak. Nah, selanjutnya setelah total semua kau berikan, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun. Seorang perempuan bertanggung jawab di rumah suaminya, dan dia akan ditanya tentang apa yang ada di rumah itu. Tinggal dia di rumah itu. Ini rumah kita wahai Adinda. Ya, ini kulkas kita Adinda. Ya, kebetulan nikahnya nasibnya baik. Begitu datang rumah itu sudah berisi semuanya. Tapi tak semua perempuan bernasib baik. Ada yang nasib kurang baik, tidur beralaskan koran, makan sepiring berdua. Kita mulai nikah ini dari nol ya Adinda. Iya Pak Ustadz, ada perempuan yang mau dinikahi dari nol Pak Ustadz? Banyak, saya bilang. Di mana? Di pom bensin. Mulai dari nol ya. Nah, jadi laki-laki kalau mau menikah itu jangan cerita indah-indahnya saja Adinda. Bila kau menikah denganku nanti bulan pertama kita liburan ke Bali. Bali mana? Bali G. Habis itu kita akan jalan-jalan ke sana kemari. Kau nanti akan melahirkan tak terasa, melahirkannya dalam kolan plus. Habis itu jangan cerita sakit-sakitnya dulu, karena semua orang siap hidup senang, tapi tak semua orang bisa hidup susah dengan penuh penderitaan. Adinda, maukah kau menikah dengan aku penuh dengan penderitaan? Siapa mau susah? Tapi jangan janji yang muluk-muluk. Lalu kemudian ketika kau sudah sampai di rumah istana pernikahanmu itu, maka kau jagalah dia. Saat dia pergi mencari nafkah, apa yang dia tinggalkan pergi, itu juga yang ada pulang. Adinda, Aa pergi keluar kota dulu ya. Iya, Dadinda.
Begitu dia pulang, dia tengok kulkas sudah melayang, garasi kosong. Kemana? Tak ada belanja, aku jual semua. Wal mar'atu, perempuan, ra'iyatun, menjadi penjaga, fi baiti zaujiha, di rumah tangganya, wa hiya mas'ulatun, dia akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemana ini semua? Maka begitu dia pulang, semua utuh, bersih, ada. Tapi perempuan bukan pembantu. Ini mesti digarisbawahi. Kalau suamimu itu kaya, maka dia siapkan semuanya. Perempuan bukan pembantu, tukang cuci, tukang pel. Setelah menikah, kerjamu hanya di sumur, di kasur, di dapur. Kau sudah menjadi wanita pembantu rumah tangga. Kalau suami itu mampu, maka dia menjadikan khadim, mencarikan khadim. Makanya Nabi Muhammad SAW, siapa yang membawakan sendalnya, siapa yang membawakan air wuduknya, siapa yang membawakan sajadahnya, siapa yang membawakan jubahnya. Ada Anas bin Malik, ada Sauban, maula Rasulullah SAW. Loh, orang heran, istri Nabi kan ada Pak Ustaz, kenapa ada yang membawakan sendal, kenapa ada ini? Karena Nabi itu mampu. Jadi kalau suami itu mampu dia. Ekonominya mapan. Ada driver, supir, ada tukang pel, ada ini. Kalau mampu. Tapi kalau tak mampu, jangan dipaksa. Aku mau nikah sama kamu, syarat kamu mau menikahi harus ada tukang gunting kuku. Aku menikah denganmu, kuku tak mau bisa aku potong. Harus ada tukang korek telinga. Sombong betul. Kalau suamimu mampu, datanglah Sayyidatuna Fatimah, ibunya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain radhiyallahu anhum ajma'in. Apa kata Fatimah? Ya Rasulullah, katanya engkau banyak dapat harta rampasan perang, katanya banyak dapat perempuan tawanan. Tolonglah aku minta satu budak. Budak maksudnya hamba sahaya, untuk menimbakan air. Karena di rumah aku nimba air sendiri. Coba tengok, anak Nabi Muhammad nimba air sendiri. Waktu itu mesin sanyo belum ada. Aku nimba air sendiri ya Rasulullah. Ngadon tepung gandum, dikasih minyak sapi, minyak samin, buat adon sendiri. Tanganku capek ya Rasulullah, mencuci baju Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, membersihkan rumah. Tolonglah kasih pembantu. Apakah Nabi Muhammad yang sayang putrinya itu dia ambil, hei pembantu-pembantu, sini, pergi ke rumah Fatimah? No. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Hai anakku Khadijah, hai anakku dari Khadijah, hai anakku Fatimah, sebelum engkau tidur jangan lupa tasbih 33 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Tahmid 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Takbir 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak connect. Minta pembantu kok dikasih tasbih. Saya waktu baca hadis ini apa korelasinya? Fatimah kan minta pembantu, kasih satu budak yang bisa nimba air, yang bisa buat adonan tepung gandum makanan. Karena aku sebagai istri sudah capek. Tapi Nabi bukan kasih pembantu sebelum tidur. Kenapa sebelum tidur? Karena perempuan yang lelah dari pagi, siang, petang, lelah capeknya bukan main. Maka sebelum tidur dia tak bisa tidur. Tapi kalau dia berzikir, insya Allah dia bisa tidur. Subhanallah, terpejam mata, subhanallah, subhanallah. Makanya jangan heran kalau ada pas pengajian ibu-ibu ngantuk. Karena pengajian itu zikir. Itu zikir. Ibu-ibu jangan ngantuk, karena kamera itu hidup. Nanti pas diputar malu, nampak nanti di kamera aja. Nah, artinya apa? Pembantumu banyak, tapi kalau hatimu tak tenang, kau tak bisa tidur. Badanmu capek, tapi kalau kau berzikir, insya Allah kau bisa tidur. Kalau suamimu kaya, banyak pembantunya, insya Allah kau tenang. Tapi kalau kebetulan dapatmu yang susah, tapi dia setia, maka kau tolong dia. Jadi punya istri bukan pembantu, tapi istri itu dibantu. Siapa yang membantu itu sebenarnya? Suami membantu istri atau istri membantu suami? Ini kalau dikasih jamaah yang jawab bisa kelahi nanti nih antara laki-laki perempuan.
Khuliqatil mar'atu min dhila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. A'wajuha a'laha, yang paling bengkok, yang paling atas. Laki-laki itu mana? Jantung yang berdetak dan berdegup. Yang melindunginya siapa? Tulang yang bengkok. Jantung Abdul Somad insya Allah terjaga, terpelihara. Siapa yang menjaganya? Karena ada tulang yang bengkok. Filosofi ini saya ulang lagi. Laki-laki menjaga perempuan atau perempuan yang menjaga laki-laki? Sekarang ibu sudah dapat dalil, kami yang menjaga kalian. Jadi kalau selama ini bapak ngomong, istriku, aku menjagamu sejak kita menikah, sejak hari ini salah kamu pak. Aku adalah tulang rusukmu yang bengkok. Akulah yang selama ini menjagamu. Coba kau ronsen, berapa yang hilang? Begitu di ronsen, Adinda ternyata 4 hilang. Takut itu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau laki-laki, hum, mereka. Kalau perempuan, hunna. Hum, hunna. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Hunna libasul lakum. Hunna, mereka perempuan, libasul lakum, menjadi pakaian bagi laki-laki. Setelah perempuan baru dibalik, wa antum libasul lahun. Perempuan jadi pakaian bagi laki-laki. Kenapa Ustaz Somad berani ceramah di sini? Karena ada pakaian yang menutupi kurus keringnya. Di atas tutup pakai peci, bawah pakai celana panjang, pakai baju koko, mau pakai jubah takut keringetan. Apa maknanya? Pakaian menunjukkan identitas. Dari pakaian bisa tahu mana ustadz, mana ulama, mana pujangga, mana sastrawan, mana penguasa. Kenapa Ustaz Somad nggak pakai jubah, nggak pakai sorban? Karena saya yakin ibu-ibu sudah tahu bahwa saya ustadz. Kita kan udah kenal lama nih. Tapi seandainya saya ceramah di suatu kampung yang baru pertama kali datang, saya nggak pernah ke sana, saya pakai sorban untuk menunjukkan akulah ustadznya. Sebabnya apa? Saya pernah ceramah di suatu kampung, datang sendirian, nggak pakai sorban. Sampai di situ hujan gerimis, datang panitia bawa payung, nanya, ustadznya mana? Nggak mungkin saya jawab, akulah dia. Artinya apa? Pakaian suami itu adalah ibu yang menutupi segala kelemahannya. Makanya kalau ada istri menceritakan kelemahan suaminya, kalau sudah ketemu sesama geng dia, ini beli kangkungnya 2 ikat, ngobrolnya 2 jam. Suami saya itu nggak tanggung kalau ada pula yang satu lagi mulutnya diam, nggak pernah ngomong, tapi jempolnya. Ingat, kewajibanmu menutup karena engkau adalah tulang rusuk yang bengkok, menjaga jantung yang berdetak di dalam. Ingat, kau adalah pakaiannya, maka identitas dia dinampakkan dari pakaian. Pakaian adalah simbol. Oh, dia pakai sorban, pakai jubah panjang, dia ulama. Oh, dia pakai jas, pakai dasi, berarti dia eksekutif muda. Oh, dia pakai celana pendek, koyak-koyak, melorot, berarti dia baru keluar dari rumah sakit jiwa. Orang dinilai dari pakaian, dari mana? Dari istrinya. Ini jangan macam-macam. Melihat ibu-ibu berkerudung panjang menutup aurat, maka dapat saya simpulkan suaminya pastilah orang-orang yang soleh. Amin. Yang kurang kuat aminnya, amin. Terbayang biasa itu, amin. Yalah, Ustaz. Tak husnuzan insyaallah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, al-mar'atu ar-rijalu sonul mar'ah, laki-laki saudara perempuan. Al-mu'minun, laki-laki, wal mu'minat, perempuan. Ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong.
Dalam masalah apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menjaga rumah tangga bukan kerja. Mas, ini tanggung jawabmu semuanya. Tanggung jawabku inilah dia. Garamnya. Ini tanggung jawabku. Bukan. Kita tanggung jawab bersama, Adinda. Mendidik anak-anak. Aa pergi dulu ya. Berapa lama? Seminggu insya Allah. Lama betul baru pulang. Akhirnya dirobahnya nama suami itu di HP. Tengok Bang Toy. Mohon maaf Pak Toy. Kita bagi-bagi tugas. Kamu jaga anak, kamu jaga ini. Ada hal yang tak bisa dibayar dengan materi, Adinda. Jangan sampai kau lepaskan anak kita ini. Dia perlu 3 proses. 2 tahun pertama susukan, 2 tahun kedua peluk cium, main-main, lari-lari, lompat-lompat. 2 tahun ketiga kau mulai membawa dia belajar. Jangan sampai ini hilang kau wakilkan. Ini tak dapat dilakukan suami. Tiba-tiba si istri melepas 6 tahun pertama usia emas anak, sehingga putus hubungan emosional antara ibu dan anak. 2 tahun pertama diserahkannya ke sapi betina. 2 tahun kedua diserahkannya ke paut dan buut. 2 tahun ketiga diserahkannya ke TK. 6 tahun putus kabel si anak. No connection, no contact. Setelah itu dia seperti layang-layang terbang tanpa benang. Kenapa ya Pak Ustadz? Anak saya ini lebih akrab dengan temannya daripada saya. Kenapa ya Pak Ustadz? Anak saya ini lebih tahan berlama-lama sama kawannya daripada saya. Kenapa ya Pak Ustadz? Anak-anak saya ini lebih mau curhat sama pacarnya daripada saya. Salahnya di mana? Ibu sudah putuskan kontak 6 tahun yang lalu. Kapan? Nasi sudah jadi tai ayam. Anak sudah curhat sama pacar, ibu masih juga cerita bubur ayam lagi. Kalau nasi udah jadi bubur, masih bisa kita potong daun seledri, kasih bawang goreng. Pernah juga Ustadz nih jual bubur ayam tadi. Ini sudah tak bisa ditolong lagi. Maka bekerja sama suami. Jangan saling iri mengiri. Suami menghasut anak supaya benci ke istri, istri menghasut anak supaya benci ke mamanya. Kamu jangan ikuti mama kamu. Kalau kamu ikuti dia, hancur dunia kamu. Papa nih hancur gara-gara dia. Tak begitu, kita bekerja sama. Makanya kita lihat kekacauan. Anak-anak mengalami kepribadian yang ganda, berbeda. Kenapa? Akibat tak sepakat. Kita sepakat ya, anak kita pakai jilbab panjang ya. Oke, deal, deal. Nah, kita sepakat ya, anak kita jangan jalan sama laki-laki nggak mahram ya. Ya, deal, deal. Amar ma'ruf. Amar ma'ruf nahi mungkar bukan mesti ceramah. Assalamualaikum. Itu tugas khotib Jumat. Ini anak-anak kita amar ma'ruf nahi mungkar. Kita sepakat ya, kalau ada anak lajang nanti datang mau jemput dia, kalau kamu bilang enggak, saya bilang enggak ya. Iya, saya bilang enggak, kamu bilang enggak ya. Iya. Oke, kapan kita laksanakan? Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Begitu hari Sabtu sore datang laki-laki bawa Kawasaki Ninja. Yang knalpotnya sudah disunat. Bu, saya bawa anaknya ya. Tunggu, saya tanya bapak. Saya nggak berani buat keputusan ini. Dimanapun juga dia adalah presiden dan saya wakil. Walaupun dalam berbagai keputusan saya lebih dominan daripada dia. Pak, ini ada orang mau nanya nih. Pak, saya bawa anak bapak sebentar. Tidak, kami sudah sepakat tidak. Sebentar aja Pak. Tidak, sekali tidak, tidak. Datang sibuk dari belakang. Kasihlah Pak, kita dulu lebih parah dari itu lagi. Ba'duhum awliya'u ba'd. Ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong menolong karena ini tanggung jawab kita bersama, karena ini amanah yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kalau ternyata nasib kurang baik, dapat suami bakhil, bin pelit, bin kedekut, bin ibu lebih tahu nasabnya kan. Nabi sedang duduk di atas bukit Sofa.
Safa Marwah. Nabi sedang duduk, tiba-tiba datang seorang perempuan. Ya Rasulullah, wajahnya tertutup. Ya Rasulullah, ya, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Abu Sufyan itu orangnya pelit. Kalau orangnya pelit, bahasa Arabnya bakhil. Di atas bakhil, syahih. Apa beda bakhil sama syahih? Misalnya kita bertiga nih, pergi jalan-jalan. Saya, teman-teman. Sampai waktu makan, mampir di rumah makan. Pas giliran makan, makan bersama. Ketika selesai makan, mau bayar. Lalu panggil, mbak, itu berapa? 75.000. Bertiga ya? Iya, dikeluarkannya duit 25. Nih saya aja. Orang yang bayar makanannya aja, itu bahasa Arabnya bakhil. Lalu yang lebih hebat mana? Bayar. Sebentar ya, sakit perut. Itu namanya syahih. Di atas bakhil. Kakaknya bakhil namanya syahih. Kalau si bakhil, dia punya uang dan uangnya hanya untuk dirinya saja. Dia tidak mau melimpah ke yang lain. Ini bakhil. Kalau syahih enggak. Uang dia untuk diri dia pun dia tak mau. Uang orang dia tarik untuk dia. Nah, sekarang ibu pikir baik-baik. Selama ini dapat bakhil apa syahih? Ustadz nih mau buka-buka rahasia orang aja. Nggak perlu dijawab. Dari raut wajah saya sudah tahu. Nggak, bercanda. Misalnya dapat yang begitu, kebetulan ini perempuan namanya Hindun. Mohon maaf, bukan ibu Hindun yang di Batam. Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Suamiku tuh orangnya syahih. Dah tahu syahih. Duitnya nggak mau keluar. Apakah boleh ku ambil uangnya sedikit untuk anak-anakku ya Rasulullah, untuk makan? Kata Rasulullah, ambillah bil ma'ruf. Bil ma'ruf artinya secukupnya. Bukan secukup tanpa batas, unlimited edition. Bil ma'ruf dari 3 huruf, ain, rafa, urf. Menurut standar di Batam berapa? Kalau menurut standar tidak terlalu tinggi, tak terlalu rendah, belanja orang Batam 3 juta, 5 juta, dia ambil itu, boleh dia ambil. Ini dalil. Jadi kalau ada yang kurang daripada itu, balik dari sini, ambillah. Jadi jangan tertekan stres. Ini tertekan lah. Setiap menengok dompet tertekan. Lama-lama pendek napas, mati. Jangan, boleh diambil. Bil ma'ruf. Dan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kau sepelekan perbuatan baik walaupun syai'a, kecil. Apa perbuatan kecil yang disepelekan orang? Antul qiya akhaka biwajhin talqin. Kau sambut dia dengan wajah yang talqin, lepas. Talaqa, talak, lepas. Wajhin talqin, wajah yang lepas. Jangan wajah itu diikat macam jeruk purut dipijak gajah. Ingatlah bagaimana ketika Ummu Salamah duduk, suaminya pulang, anaknya baru meninggal dunia, dan suaminya baru pulang. Dia duduk, disiapkannya makanan, disambutnya, silakan makan, silakan semuanya, silakan, senyum. Setelah senang suaminya kenyang, barulah dia cerita, suamiku, ya, ada berita yang mau ku sampaikan. Apa dia? Kau jangan terkejut ya. Iya. Kau pasrah, ini takdir Allah ya. Iya. Ini titipan Allah ya. Anak kita meninggal. Tenangkan dulu. Ini enggak. Belum lagi, baru sudah jauh. Suami. Habis dinding dicakar-cakar. Ini bini apa kucing garong? Nah, begitulah dia. Kenapa? Litaskunu ilaiha. Litaskunu, laki-laki, ilaiha, perempuan. Kau nikahi dia supaya engkau mendapatkan ketenangan dari dirinya. Ketika cerita tentang pakaian, perempuan dikatakan pakaian. Kalian perempuan pakaian bagi laki-laki. Tapi ketika ketenangan,
tidak dikatakan perempuan tapi laki-laki. Kalian hai laki-laki mendapatkan ketenangan dari perempuan. Berapa banyak laki-laki stres di tempat kerja, ditekan atasan, di jalan kena razia pula, pelan-pelan diserempet dari belakang, stres, sampai pulang melihat wajahnya istrinya cerah, hilang. Begitu buka pintu langsung disambut, Qamarun, Qamarun, Qamarun sidnan Nabi, Qamarun ya Jamil. Tak jadi dia mengamuk, tak jadi. Abang mau makan, tak jadi, kenyang aku dengar lagu itu. Begitu. Ini dah. Pokoknya apa kira-kira yang menyenangkan hatinya? Pulanglah si abang dari Bandung membawa baju kain batik. Oh, tengok Adinda, Masya Allah, luar biasa. Katanya. Padahal dalam hatinya serak-serak di pasar. Tapi untuk apa? Menyenangkan hati orang. Jadi tak selamanya kejujuran itu menyenangkan, tak pula selamanya kejujuran itu menyakitkan. Ini yang paling baik itu apa? Idghalus surur fi qulubil mu'minin, memasukkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Tapi tetap dengan catatan suaminya harus baik. Saya tidak mau ceramah membodoh-bodohi perempuan. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Tengah malam masuk telepon, Assalamualaikum, Assalamualaikum, salah sambung, saya bilang. Enggak, saya mau ngomong sama Ustadz Somad. Ya jangan kuat-kuat, nanti dengar bini saya. Ada apa? Saya sedang duduk di atas sajadah nih Pak Ustadz, tahajud. Terus suami saya sedang di luar pesta narkoba sama WTS. Kok bisa? Kenapa kamu tak gugat dia ke pengadilan? Kenapa tak panggil walimu? Ajar dia. Kata guru spiritual saya, sorga saya di bawah tapak kakinya Pak Ustadz. Pembodohan. Guru spiritual bodoh itu, saya bilang. Saya marah. Marah saya itu bercampur. Pertama marah sama guru spiritualnya yang membodoh-bodohi. Yang kedua saya marah dia nelpon tengah malam. Itu pembodohan. Suami yang mana? Pak Ustadz, mana yang saya ikuti? Suami saya atau ayah saya? Suami saya atau emak saya? Kalau suamimu berakhlak, ayahmu berakhlak, tidak akan ada perselisihan, karena keduanya sama-sama hamba Allah, sama-samanya saling mengalah. Suamiku, ayahku sedang sakit, gimana? Jangan kau jenguk dia. Sejak kau nikah dengan aku, ayahmu tak ada lagi tanggung jawab, maka dengan aku. Ya tak betul. Tapi kalau hati dia lunak, jenguklah dia. Kau jumpa aku kan setelah 25 tahun. Dia yang menegang nyawa ibumu melahirkanmu, bapakmu yang mencarikan nafkah pagi, petang, siang, malam, peras keringat, banting tulang, lintang pukang, tunggang langgang. Sekarang aku suami, silakan kau pergi Adinda, tapi jangan lama-lama, nanti ku cari yang lain lagi. Begitu. Jadi tak akan ada pertikaian antara orang tua. Kenapa? Karena sama-sama hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk jam 5. Katanya saya disuruh tausiah sampai jam 5. Dari jam 5 ke jam 5.15 tanya jawab. Dari jam 15 ke jam 5.30 foto-foto. Gitu katanya tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sudah diatur sedemikian rupa. Ustaz Somad tausiah sampai jam 5, 5 sampai 5.15 tanya jawab, 15 sampai jam 5.30. Nah, begitulah kewajiban seorang istri terhadap suami dan hak suami terhadap istri. Kalau ini terwujud, maka akan terwujudlah doa yang selama ini dia panjatkan sejak dia lajang. Rabbana hablana min azwajina, jadikanlah pasangan hidupku, wa dzurriyyatina, anak-anakku yang dilahirkan oleh orang yang menyenangkan tadi. Bagaimana sifat mereka? Qurrata a'yun, sejuk dipandang mata.
Tak ada ayat itu mengatakan berikanlah yang cantik, putih, tinggi, semampai macam artis, berikanlah dia yang tinggi macam pokok kayu dihembus angin, berikanlah dia. Tak ada. Sifatnya bagaimana? Sejuk dipandang mata, sedang kepanasan, sedang gerah, tapi begitu melihat dia sejuk dipandang mata. Ini sedang kacau galau, pokoknya banyak berkecamuk, ribut, jelimet, rubut. Begitu sampai ke rumah, buka pintu, hilang. Begitulah hebatnya. Lagunya apa? Solawat. Lagunya apa? Latihannya di mana? Itu gendangnya luar biasa. Tapi kalau suami itu sakit jantung, jangan macam itu kuatnya. Saya pun tadi saya tutup pintu di atas. Kalau saya buka, bum 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 bum. Bagus, bangkitkan semangat. Yang ngantuk-ngantuk, kata dia. Nah, ketika itu terwujud, manusia ini Yazid, kadang naik, Yangkus, kadang kurang. Maka perlu dia bersama dengan ibu-ibu. Macam pokok kayu. Kalau pokok kayu sebatang sendirian datang angin kencang, patah. Tapi kalau banyak pokok kayu yang lain, maka saling tolong menolong. Ibu-ibu yang sudah buat komunitas pengajian bagus. Apa nama majelis pengajian? Al-Bahjah. Mantap. Kehebatan, keutamaan, kemegahan, excellent, kehebatan. Maka berkumpul perempuan-perempuan yang hebat dan luar biasa, akan melahirkan anak-anak yang hebat dan luar biasa. Saya di mana-mana, kadang pas ceramah lama dimulai acara. Bu panitia, kenapa lama dimulai acara? Mohon maaf Pak Ustadz, korinya belum datang. Dari mana? Dari desa sebelah. Pemain naturalisasi. Tapi di majelis Al-Bahjah Buya Yahya, apa yang terjadi? Qori'ah anak kecil. Anak kecil di mana-mana nangis-nangis, lompat-lompat, malah ngaji. Majelis ini mau menunjukkan ke Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad di majelis kami, anak kecil aja gitu hebatnya, apalagi mak-maknya. Luar biasa. Itulah. Kalau tak percaya, teslah. Saya insya Allah. Nah, lahirlah anak-anak tadi. Siapa yang membentuknya? Laki-laki yang soleh, perempuan yang solehah. Wal baladu thayyibu, tanah yang baik, yakhruju nabatuhu bi'izni rabbiha, tumbuh tanaman yang segar, yang mekar, harum semerbak. Wallazi khabusa, tanah yang tandus, la yakhruju illa nakida, yang keluar hanya tanaman kaktus. Keluar tanaman kaktus dari gurun pasir Sahara Maroko, baunya tak semerbak, ditengok tak enak, dicium hidung bengkak. Pandai pula Ustaz itu pantun sekarang. Nah, oleh sebab itu maka lahir anak-anak yang baik tadi. Kenapa? Karena orang tuanya berbakti. Ada dosa. Dosa apa? Dosa maaf cakap narkoba. Mungkin di dunia dia senang, rezekinya lancar, tapi begitu dia mati nanti di akhirat azabnya. Kata Ustaz Abdul Somad, orang yang buat dosa itu di dunia susah, senang. Rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar, katanya susah. Buktinya dia tenang. Di akhirat dia akan kena azabnya. Tapi ada satu dosa, di dunia dapat, di akhirat dapat. Dosa apa itu? Durhaka pada orang tua. Pak Ustadz, emak kami ini sudah 80 tahun tinggal serumah sama kami, sudah kami siapkan makanan, mama makan ya. Dia pergi ke rumah tetangga minta makan, anakku nggak ngasih makan. Kami belikan baju baru Pak Ustadz, dijahitkan, dipakainya baju sobek koyak, ngaku ke tetangga, tengok anakku dikasihnya baju koyak. Gimana nih Pak Ustadz? Saya balas 10 kata. Orang tua macam Quran buruk, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Saya balas SMS, orang tua macam Quran buruk, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Jadi gimana Pak Ustadz? Tunggu aja sampai hilang sendiri. Jaga orang tua.
Orang tua ni makin tua, pendengarannya berkurang, penglihatannya berkurang, akalnya balik macam anak kecil. Wa man nu'ammirhu, siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakkishu fil khalqi, kami kembalikan kejadiannya. Dulu pandangan sejengkal, sekarang balik sejengkal. Betul kata Pak Ustaz. Sekarang saya nengok muka Pak Ustaz pun tak jelas. Asal baca Quran meleleh air mata. Apa yang mak tangiskan tak nampak lagi titik ya titik. Betul kata Pak Ustaz. Dulu saya lama tahan tegak Pak Ustaz, tapi sekarang asal tegak solat tarawih sebentar dah menggeletar lutut. Ya, tapi kalau tegak di toko emas lama tahan juga. Nih, apa maknanya? Kita pun akan sampai juga ke uswah itu. Yang jadi masalah, kita mengukur orang tua dengan akal pikiran kita. Ini salah total. Orang tua umur 80 mau kita samakan dengan kita yang umur 40. Sudah 2 kali lipat dia. Maka ketika ada orang yang ngadu ke saya, gimana nih ayah saya ini Pak Ustaz, gimana nih mak saya ini Pak Ustaz, umurnya berapa? Umurnya 75. Kau umur berapa? Umur saya 35. Berapa kali lipat? Iya ya Pak Ustaz ya. Otak kau kemana aja selama ini? Kasar sekali Pak Ustaz. Nah, oleh sebab itu, dia adalah benda keramat yang disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak perlu ke pohon rindang, tak perlu ke makam keramat, tak perlu ke tepi sungai. Doamu ada kabul di rumah. Kau kasih makanan enak, kau kasih pakaian mewah, bawa dia. Mama mau ke masjid mana? Ayo aku bawa. Masalah dia ngomong diam saja. Pak Ustaz, gimana sikap kami terhadap ibu kami yang sudah 80 tahun? Gimana sikap kami pada ayah kami yang sudah 70 tahun? Diam. Yang kedua Pak Ustaz, diam. Yang ketiga Pak Ustaz, diam. Diam. Pokoknya diam saja. Jadi gimana Pak Ustaz? Duduk aja, nikmati. Gak tahan saya Pak Ustaz, ambil earphone. Dia merepet, membebel, sudah berapa lama? Baru seminggu ini Pak Ustaz. Kau menangis di pangkuannya berapa bulan? Berapa kali dia tak jadi solat tahajud malam karena kau merengek dari pagi ke pagi? Berapa kali dia tak jadi solat duha karena kau kencing di kainnya? Berapa kali mata orang tajam menengok dia saat undangan, saat kau menangis di tengah orang ramai? Ketika orang mau akad nikah, aku terima nikahnya dengan mahar. Semua mata Pak Kuam menengok. Bagaimana? Pernah tak kau rasakan sakitnya itu? Sekarang kau katakan, kenapa begini, kenapa begini? Seorang tua umur 70 duduk dengan anaknya. Si orang tua nanya, itu apa nak? Burung merpati. Tak berapa lama, itu apa nak? Burung merpati. Tak berapa lama nanya lagi, itu apa nak? Nanya-nanya aja dari tadi. Kenapa nanya gitu? Si orang tua pun masuk ke kamar, diambilnya buku catatan, ditunjukkannya. Coba kau baca. Dibaca si anak. 30 tahun yang lalu, tanggal 31 Maret tahun 1980, anakku pertama kali bertanya, itu burung apa ya? Merpati. Itu burung apa ya? Merpati. 100 kali dia bertanya, 100 kali ku jawab. Dulu 30 tahun yang lalu kau bertanya, dia jawab dengan senyuman, dipeluk, diciumnya engkau. Hari ini dia tanya 3 kali, kau katakan banyak betul pertanyaannya. Di mana sayang? Di mana kasihmu? Kau akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang kita lakukan sekarang, itu yang akan kita tanam, itu juga yang akan kita tuai, itu juga yang akan kita nikmati di masa akan datang. Kita tanamkan kasih sayang ke anak, kita jaga orang tua. Yang ada orang tuanya di rumah, jaga dia, peluk dia, cium dia, bawa dia umroh. Aku tak bisa tawaf nak, nanti ku dorong pakai kursi. Andai kau peluk, kau dukung, kau gendong dia dari Batam sampai ke Makkah, ke Madinah, belum tentu dapat kau balas 9 bulan 10 hari kau tumpang dalam perutnya. 2 tahun kau disusukannya, meregang nyawa dia melahirkanmu. Bukan macam ibu-ibu zaman sekarang melahirkan enak aja, sesar macam buang ingus aja lahir. Dulu tak macam itu.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sampai juga jam 5:10. Ada pertanyaan, saya jawab sampai 5:20, berkurang foto-foto jadi 10 menit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Baik, kita bakal bertanya. Untuk pertanyaan, mudah-mudahan yang bertanya silakan. Ada lagi yang di atas kita kumpulkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya mau bertanya, ada seorang suami yang telah menikah, kemudian dia menikah lagi dengan seorang perempuan, namun perempuan itu tidak memakai wali, sementara walinya ada. Kemudian dia merahasiakan kepada keluarganya. Jadi mengatakan kepada keluarganya bahwa dia masih berpacaran, sementara dia udah nikah. Orang tuanya nggak tahu, bapaknya nggak tahu. Itu gimana? Apakah sah? Apa tidak bisa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hukum fikih, ada hukum negara. Secara fikih, maka laki-laki perempuan menikah sah kalau cukup rukun syarat. Tapi dalam hukum negara Kesatuan Republik Indonesia, ada namanya, ibu perlu beli nanti karena ini terkait dengan hak ibu, tipis saja toko buku, namanya KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Di-download di internet bisa. KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Maka dalam KHI ditetapkan suami tidak bisa menikah lagi kalau tidak ada surat izin dari istri pertama yang dibubuhkan tanda tangan dengan materai 6.000. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, tempat, tanggal lahir, dengan ini saya rela suami saya menikah lagi, tidak ada unsur paksaan manapun. Lalu itu dibawa ke pengadilan. Pengadilan mengajukan sidang, dihadirkan istrinya. Apakah ibu setuju ini menikah lagi? Setuju, Pak. Kenapa ibu setuju? Saya tak sanggup menghadapi dia 300 tenaga kuda. Jadi mau tanda tangan nih? Ya, saya tanda tangan. Tidak ada paksaan? Tidak. Maka setelah itu keluarlah surat dari hakim. Itulah yang dibawa ke Pak KUA untuk nikah sekali lagi. Begitu prosesnya. Bagi bapak yang mau bertanya secara khusus, nanti saya jelaskan. Nah, adapun yang tadi itu, kenapa dia bisa nikah tanpa wali? Nikah yang keduanya itu nikah siri. Wali tak ada, dipakainya mazhab Hanafi yang tak perlu wali. Lompat mazhab sana, lompat mazhab sini. Kalau ditanya, kenapa begini? Daripada aku berzina, daripada aku berzina. Nikah siri yang rugi itu, saya ulang 3 kali. Nikah siri yang rugi perempuan. Meninggal si suami, tak dapat apa-apa. Hitam di atas putih tak ada. Anak lahir, mau ngurus akte kelahiran gimana? Celaka 12, setelah nikah sebulan ditinggalkannya, tak balik-balik. Sampai mati si perempuan tak bisa nikah dengan orang lain. Kenapa? Dia tak akan dapat surat cerai. Sedangkan kalau nikah secara hukum jelas, nikah ditinggalkan, dia bisa menggugat ke pengadilan. Karena laki-laki yang nikah secara hukum membaca sirat taklik. Jika saya ditinggalkan suami saya 3 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah dan zahir, batin, lalu datang ke pengadilan, hakim menjatuhkan talak 1. Dalam nikah siri itu tak ada. Jadi kalau ibu tanya secara fikih, sah tak nikahnya ini? Mazhab Hanafi sah, mazhab Syafi'i tak sah. La nikah, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wasyahidai adlin, dan 2 orang saksi yang adil. Kesimpulannya, kita jaga anak, menantu, sahabat, ipar, adik kita jangan sampai terjebak pada nikah siri, karena ruginya setengah mati. Cukuplah Macica Mukhtar mencari keadilan. Terima kasih. Yang terakhir
bunda yang menitip pertanyaan lewat kertas, insya Allah nanti kita akan mengadakan kajian lagi di Masjid Beperni, Masjid Al-Azhar pada maghrib sampai isya ya saya. Nanti pertanyaannya beliau insya Allah akan jawab di masjid. Jadi untuk kali ini kita ambil satu pertanyaan lagi. Ya, silakan bunda yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya, bagaimana cara menghadapi orang tua yang suka berkata-kata tidak sopan atau mengeluarkan kata-kata kotor? Apakah ada yang bisa kita lakukan untuk menyadarkan orang tua tersebut? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua cakapnya kasar, yang keluar dari mulutnya bukan cuma binatang tapi kebun binatang. Gimana menghadapinya nih Pak Ustadz? Pertama tengok dulu umurnya berapa. Umurnya sudah di atas ambang batas. Berapa umurnya? 75. Berarti dia sudah hidup dalam bonus 12 tahun. 63 umur Nabi, meninggal, dia bisa sampai 75. Rufi'al qalam an salasatin, ada 3 orang yang diangkat penanya, tak mencatat lagi. Anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil baligh. Anin naim hatta yastaiqiz, orang tidur sampai bangun. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Orang tua tadi masuk yang mana? Orang pikun, karena akalnya sudah tak ada lagi. Maka kita maklum-maklum aja, dia sudah balik macam anak kecil. Tapi kalau dia masih bisa dikasih tahu, yang ngasih tahu dia bukan kita. Jangan setelah pengajian, pulang dari pengajian ini, mak panggil, mak sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah berkata-kata kasar, karena lidah akan ditanya di hadapan Allah. Orang tua tak pernah melihat kita besar. Walaupun kita sudah 40 tahun, emak kita melihat kita tetaplah anak kecil yang dulu dimandikannya, yang dulu disuapinya. Maka kalau kita ceramahi dia, dia bukannya serius, nengok kita lucu. Lucu ente, lucu. Maka siapa? Bahasanya bahasa kita, pesannya pesan kita, disampaikan ke orang lain yang ucapannya masuk ke telinga dia. Dia ini tetap manusia. Kira-kira omongan siapa yang masuk ke dia? Ada ponakannya, ada adiknya, ada kakaknya, ada orang-orang yang dia dengar. Apa kayak mulut dia? Makcik, iya, makcik dengan mak saya dekat betul kan? Oh dekat, kawanku permainan sama-sama manjat kelapa kami dulu waktu masih gadis. Tolong sampaikan ke makcik ya, itu mak saya cakap begini. Iya, insya Allah aku sampaikan. Tapi jangan sebut nama saya. Iyalah, makcik itu pun datang. Kata anak engkau, makin mengamuklah dia. Makcik ini pun pikun pula, tak bisa dia. Begitu caranya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, dengan berbeda pertanyaan tadi, maka berakhirlah kajian kita pada sore hari ini. Bagi bunda-bunda yang masih belum merasa puas dengan taklim kita hari ini, boleh nanti pada maghrib sampai isya kita akan sama-sama mendengarkan kajian beliau yang ada di Masjid Al-Azhar di Perumahan Beperni. Untuk lebih berkahnya, mari sama-sama kita baca doa bersama Ustaz. Sebelum berdoa, bertawassul kepada Allah, membaca Al-Fatihah. Nanti kalau ada orang nanya, kenapa sebelum baca doa bertawassul? Karena kita disuruh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Bertawassul dengan baca Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anzilil barakata wassalamata wa rahmata ala hadhil jamaah. Turunkanlah rahmat, barakah, kasih sayang, karuniamu kepada jamaah ini ya Allah.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, berikan kami keselamatan dalam akidah agama kami ya Allah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami di hadapan-Mu ya Allah. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami supaya kami bisa berinfak, bersedekah, berkurban, berwakaf, berzakat dengan rezeki yang halal ya Allah. Wa taubatan qablal maut, berikan taubat sebelum mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu melewati sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan ketika segala amal kami nanti dihisab ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidina, kedua orang tua kami, wali abaina, ayahanda kami, wali ummahatina, ibunda kami. Andai dia masih hidup berada di rumah kami, dapat kami belikan pakaian, dapat kami peluk cium, dapat kami cium tangannya, dapat kami peluk tubuhnya yang rapuh, tapi sebagiannya sudah meninggalkan kami. Hanya kuburnya, pusaranya yang dapat kami jenguk, lalang-lalang tinggi yang dapat kami pandang. Allahumma ighfirlah, ampunkan dia ya Allah. Warhamha, curahkan rahmat kasih sayang-Mu padanya ya Allah. Wa'afiha, maafkan segala kesilapannya, kekhilafannya di masa dia dulu ya Allah. Berapa kali dia tak jadi solat tahajud gara-gara kami ya Allah. Berapa kali dia tak jadi bersimpuh sujud kepadamu gara-gara tangis pekik kami ya Allah. Yang dapat kami ucapkan hanya doa, Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. Wala taj'al qabraha hufratan min hufarid niran, jangan kau jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, sebagaimana kami berbakti kepada orang tua kami, jadikan pula anak-anak kami berbakti kepada kami ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan anak-anak kami daripada zina, narkoba, perbuatan keji, perbuatan mungkar. Allahumma inna nas'alukal huda, beri kami hidayah, wat tuqa, ketakwaan, wal afaf, menjaga diri dari yang haram, wal ghina, beri kami kecukupan, berikan kami rasa cukup dengan yang halal. Allahumma ghnina bihalalika an haramik, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami meninggalkan yang haram ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, jadikan pasangan hidup kami dan anak-anak kami orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Allahumma ja'alna minal mustaqimina fi sabili da'watik, jadikan kami orang-orang yang istiqamah dalam perjalanan dakwah ini ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina, jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat kami terbujur kaku, saat tak ada yang bisa menolong kami, saat itu yang keluar dari mulut kami nanti adalah ucapan la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf banyak kata-kata saya tak berkenan, tak pada tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.